Hai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Pagi. pagi. Baik, yang kami hormati Bapak Rahmat Winter selaku SPI MSI selaku penguji. Assalamualaikum Bapak. Yang kami hormati Bapak Z Selvianus Seranteala Escape NS selaku mentor dari 3 peserta kami yaitu Debbie Guspi Octavia Padondan. Benar namanya Debbie? Benar, Bu. Jane Julianingsi Bando dan Dr. Rizky Katriani Bandaso. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Coach Ibu Niputu Dewi Setianingsi, SMSI, dan juga akan bertindak selaku moderator pada seminar pagi hari ini. Yang kami banggakan, peserta bertiga yang akan kita panel hari ini ya, semangat. Baiklah, untuk lebih efisiennya waktu, langsung saja kami serahkan kepada coach yang juga akan bertindak selaku moderator untuk memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dewi kami silahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Nova Intam selaku host andalan kita. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak penguji yang kami hormati, Bapak mentor Tabe yang kami hormati, dan ketiga andalan kita Ibu Debbie, Ibu Jane, dan Dr. Rizky yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk saja pada presentasi yang akan dibawakan secara panel oleh yang pertama Ibu Debbie, kemudian Ibu Jane, dan selanjutnya Dr. Rizky. Kepada Ibu Debbie, kami silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin share screen. Silahkan. Izin Bu, apakah terlihat? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Debbie Guspi Octavia Padondan Escape Nurse. Saya bekerja di instansi Puskesmas Taripa sebagai ahli pertama perawat. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rahmat Gunawan Winter, SPI MSI. Yang saya hormati Bapak Mentor ZS Rantiala Escape Nurse, dan yang saya hormati Ibu Coach saya, Ibu Niputu Dewi SEMM, dan yang saya hormati Ibu Evaluator Ibu Nova. Isu yang saya dapatkan selama saya bekerja di Puskesmas Taripa dengan mengambil judul Upaya Peningkatan Pengetahuan Pasien Diabetes Mellitus tentang senam kaki diabetik di wilayah Puskesmas Taripa. Uraian tugas saya sebagai ahli pertama perawat menurut Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019 yang terkait dengan isu yaitu melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik, yang kedua melakukan pendidikan kesehatan kepada individu pasien, yang ketiga melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok, dan yang keempat melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Latar belakang kondisi saat ini, belum adanya sosialisasi pencegahan dan edukasi tentang komplikasi dari penyakit diabetes mellitus, masih tingginya angka kejadian diabetes mellitus, dan dari data Puskesmas Taripa tahun 2021, penyakit diabetes mellitus berada pada urutan ketiga sebesar 215 orang, dan data dari Posbindu PTN terdapat 64 pasien, dan dari data Posyandu Lansia terdapat 22 pasien. Jika tidak diatasi, maka akan semakin tingginya angka penderita diabetes mellitus di wilayah Puskesmas Taripa, maka akan semakin tinggi juga risiko komplikasi penyakit diabetes mellitus yang akan muncul bila tidak ditangani sedini mungkin. Kondisi yang diharapkan yaitu pasien dapat mengetahui cara pencegahan komplikasi diabetik. Dalam hal ini, senam kaki diabetik yang berguna untuk menghindari terjadinya luka dan kesemutan, serta membantu melancarkan peredaran darah bagian kaki, dan pasien bisa melakukan secara mandiri di rumah. Isu yang saya dapatkan selama saya bekerja, yang pertama, isu belum optimalnya pemilahan sampah medis dan non-medis di Puskesmas Taripa. Kedua, kurangnya pengetahuan pasien diabetes mellitus mengenai senam kaki diabetik di Puskesmas Taripa. Yang ketiga, kurangnya kegiatan inovasi pada pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Taripa. Dan keempat, belum optimalnya penerapan pelayanan triase di Puskesmas Taripa. Analisis penyebab isu menggunakan teknik APKL didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Setelah ditapis menggunakan APKL didapatkan 3 isu.
Kemudian ditapis lagi menggunakan teknik USG. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas adalah kurangnya pengetahuan pasien diabetes mellitus mengenai senam kaki diabetik di wilayah Puskesmas Taripa. Untuk diagram fishbone-nya, kurangnya pengetahuan pasien diabetes mellitus mengenai senam kaki diabetik di wilayah Puskesmas Taripa pada sistem, kurangnya pengetahuan pasien DM tentang komplikasi DM, belum adanya media dan cara edukasi yang informatif. Untuk safety, risiko terjadi komplikasi pada kaki pasien, risiko terjadi luka gangren pada kaki pasien. Pada surrounding, kurang kesadaran pasien untuk kontrol gula darah, dan kesibukan dan aktivitas yang tinggi menyebabkan jarang memeriksakan diri. Untuk skill, cara pengendalian dan pencegahan penyakit kurang dipahami pasien, dan kurangnya ketersediaan media edukasi seperti video dan leaflet. Untuk gagasan penyelesaian isu saya, yang pertama mensosialisasikan senam kaki diabetik dan manfaat latihan senam kaki diabetik melalui leaflet dan video senam kaki. Yang kedua, mengajarkan cara pencegahan komplikasi diabetik mellitus dengan senam kaki di posyandu PTM dan di posyandu lansia. Yang ketiga, berkoordinasi bersama penanggung jawab Posbindu PTM dan penanggung jawab lansia untuk menyepakati jadwal kegiatan posyandu PTM dan lansia agar dapat diikuti oleh orang banyak. Dan keempat, menyediakan media edukasi seperti leaflet dan video senam kaki diabetik dan konsultasi dengan atasan dalam memanfaatkan media sosial Facebook Puskesmas Taripa untuk mengedukasi senam kaki diabetik. Rancangan aktualisasi yang kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Melakukan konsultasi dengan mentor, meminta masukan dan meminta izin persetujuan terkait rancangan aktualisasi, nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, berkoordinasi dengan pengelola PTM dan lansia terkait rancangan kegiatan aktualisasi. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, merancang waktu kegiatan sosialisasi. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu membuat media edukasi. Pertama, mencari referensi senam kaki diabetik, nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif. Yang kedua, membuat format kuesioner. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, membuat media edukasi leaflet. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang keempat, membuat video senam kaki diabetik, nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kelima, memposting video senam kaki diabetik di platform sosial media Facebook Puskesmas Taripa. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, membuat SOP senam kaki diabetik. Pertama, membuat rancangan SOP senam kaki diabetik. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Yang kedua, melakukan konsultasi dan meminta saran kepada kapus. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan dan finalisasi SOP senam kaki diabetik. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang keempat, mensosialisasikan tentang senam kaki diabetik. Pertama, membagikan kuesioner dengan melakukan pretest. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Kedua, memutar video senam kaki diabetik dan melakukan simulasi senam kaki diabetik. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, membagikan media sosial leaflet dan melakukan tanya jawab. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif. Dan yang keempat, melakukan post test. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai senam kaki diabetes mellitus. Pertama, mengumpulkan pre dan post test. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Yang kedua, menilai dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, membuat laporan hasil kegiatan dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Puskesmas. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian Ibu, Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Debi atas pemaparannya. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Jane untuk memaparkan rancangannya. Silakan Bu Jane. Baik, terima kasih Bu Coach. Saya izin mau share silakan. screen, Bu.
Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Mentor kami, Kepala Puskesmas Taripa, Bapak Z. Safianus Santiala S. Kepners. Yang kami hormati Ibu pembimbing kami, Coach kami, Ibu Niputu Dewi Setianingsi SEMM. Yang kami hormati Bapak penguji kami dalam seminar rancangan aktualisasi saat ini, Bapak Rahmat Gunawan Winter. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jane Julianingsi Bando SKM, bertugas di Puskesmas Taripa sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Saat ini kami sedang mengikuti salah satu tahap kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2023, di mana kami ditugaskan untuk membuat rancangan aktualisasi. Sebagai promotor kesehatan, yang salah satu tugasnya melakukan edukasi mengenai kesehatan pada perorangan, kelompok, dan masyarakat dalam suatu tempat atau wilayah. Selama saya bekerja di Puskesmas Taripa, saya melihat kondisi saat ini yaitu media digital seperti televisi di ruang tunggu Puskesmas Taripa belum termanfaatkan dengan baik, yaitu hanya menayangkan berita atau hiburan. Jika tidak ditemukan alternatif penyelesaiannya atau gagasan pemecahan masalahnya, maka dampak yang akan terjadi yaitu tidak tercapainya sasaran penerima penyampaian informasi kesehatan, yaitu masyarakat, yang akan mempengaruhi perubahan perilaku dari perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Sehingga kondisi yang diharapkan yaitu media elektronik dapat menayangkan video tentang kesehatan sebagai metode penyuluhan secara digital, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan perubahan berperilaku hidup bersih dan sehat, baik secara individu maupun masyarakat. Dari kondisi tersebut, kami menarik satu isu permasalahan, yaitu rendahnya pemanfaatan media digital melalui alat elektronik sebagai media penyuluhan di ruang tunggu Puskesmas Taripa. Isu permasalahan ini sudah divalidasi sehingga mendapatkan permasalahan yang berkualitas dan aktual, yang penyebab permasalahannya sudah kami analisis menggunakan metode Fishbone. Isu permasalahan ini juga terkait dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Dari isu permasalahan tersebut, kami melaksanakan aktualisasi dengan mengangkat gagasan, yaitu peningkatan pemanfaatan media digital melalui alat elektronik sebagai media penyuluhan di ruang tunggu Puskesmas Taripa. Dari gagasan yang kami berikan dapat dicapai dengan 4 kegiatan, yaitu yang pertama persiapan kegiatan, yang kedua menyiapkan materi penyuluhan dan video, yang ketiga sosialisasi kepada petugas loket, dan yang keempat evaluasi penggunaan media digital. Mohon izin Bapak Penguji, saya ingin mencoba menjelaskan aktualisasi nilai dari satu kegiatan, yaitu kegiatan nomor 2, menyiapkan materi penyuluhan dan video. Saya mengangkat kegiatan nomor 2 ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, menyiapkan materi penyuluhan, yang kedua, mendownload mengunduh video penyuluhan dari YouTube, yang ketiga, membuat video per ruangan, dan yang keempat, penyiapan dan uji coba. Di mana tahapan-tahapan kegiatan ini teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain penerapan aktualisasi nilai, kegiatan nomor 2 ini juga terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN.
Ini adalah rencana kegiatan aktualisasi kegiatan ketiga, sosialisasi kepada petugas loket. Pertama, mengundang petugas loket. Kedua, mensosialisasikan alur penggunaan media digital dan tanya jawab. Yang ketiga, simulasi. Dan kegiatan keempat, yaitu evaluasi penggunaan media digital. Yang tahapan kegiatan pertama adalah merekap kartu kontrol. Yang kedua, menilai rekapan dalam bukti persentase. Dan yang ketiga, membuat laporan. Untuk jadwal rencana kegiatan aktualisasi saya, yang pertama, persiapan kegiatan dengan tahapan kegiatannya akan dilaksanakan pada bulan Maret, minggu kedua. Kemudian kegiatan kedua, menyiapkan materi penyuluhan dan video, beserta dengan tahapan kegiatannya akan dilaksanakan pada bulan Maret, minggu ketiga. Kemudian kegiatan ketiga, sosialisasi kepada petugas loket, beserta dengan tahapan kegiatannya akan dilaksanakan pada bulan April minggu pertama, dan kegiatan terakhir yaitu evaluasi penggunaan media digital, beserta dengan tahapan kegiatannya akan dilaksanakan pada bulan April minggu kedua. Baik, sekian pemaparan hasil presentasi rencana kegiatan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Ibu, saya kembalikan. Terima kasih. Silahkan di stop share, Bu Jen. Bu. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Rizky untuk memaparkan rancangannya. Silakan. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat Ibu? Ya, silakan Bu, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati penguji Bapak Rahmat Gunawan Winter, SPI MSI, mentor saya Pak Set S. Rantiala SKPNS, dan Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi SEMM, dan Ibu Host, Ibu Nova Intam SH MSI. Mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Rizky Katriani Bandaso SKET, bertugas di Puskesmas Taripa sebagai ahli pertama dokter. Saat ini saya sedang mengikuti salah satu tahap pada Diklat Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Poso yang ditugaskan untuk mengajukan proposal rancangan aktualisasi dengan judul Upaya Peningkatan Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Deteksi Dini Kanker Payudara di Wilayah Kerja Puskesmas Taripa. Di mana saya telah melakukan observasi di unit kerja, di mana terdapat kondisi satu kasus kematian pada Desember 2022 di wilayah kerja Puskesmas Taripa yang didiagnosa menderita kanker payudara yang diketahui baru datang berobat ke puskesmas setelah berada pada stadium 4. Di mana kondisi yang diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan wanita usia subur untuk melakukan deteksi dini kanker payudara secara mandiri setiap bulannya dan dapat mengetahui faktor resiko sehingga dapat mencegah terjadinya kanker payudara. Dan analisa dampak isu dapat beresiko untuk terkena kanker payudara, mengancam kehidupan wanita, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan, dan meningkatkan angka mortality rate. Maka berdasarkan kondisi tersebut membuat saya menarik satu permasalahan, yaitu kurangnya pengetahuan wanita usia subur tentang deteksi dini kanker payudara di wilayah kerja Puskesmas Taripa, di mana permasalahan tersebut sudah saya analisa dan validasi menggunakan metode APKL dan USG untuk menentukan prioritas, sehingga mendapatkan permasalahan yang berkualitas dan aktual. Juga saya sudah carikan penyebab masalah menggunakan analisis diagram Fishbone. Dan masalah ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN di manajemen ASN dan Smart ASN. Sehingga akhirnya saya mengangkat gagasan, yaitu upaya peningkatan pengetahuan wanita usia subur tentang deteksi dini kanker payudara
dengan menggunakan metode sadari di wilayah kerja Puskesmas Taripa, di mana dalam upaya peningkatan tersebut dapat dicapai dengan 4 tahapan. Tahapan pertama, persiapan aktualisasi, 2, membuat media penyuluhan, 3, melakukan sosialisasi, 4, melakukan evaluasi. Untuk kegiatan pertama, persiapan aktualisasi dengan tahapan kegiatan ada 3. Pertama, melakukan konsultasi dengan mentor sebagai kepala puskesmas. 2, koordinasi dengan pengelola posyandu PTM dan pelaksana program kanker payudara. 3, menetapkan jadwal sosialisasi, di mana tahapan kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar berakhlak dan manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan kedua, membuat media penyuluhan dengan tahapan 5 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan referensi. 2, membuat materi sosialisasi deteksi dini kanker payudara. 3, membuat materi dalam bentuk leaflet. 4, membuat pretest dan post-test. 5, memposting materi sosialisasi deteksi dini kanker payudara di platform sosial media Facebook Puskesmas Taripa. Tahapan ini berkaitan dengan nilai dasar berakhlak dan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk kegiatan 3, melakukan sosialisasi dengan tahapan pertama, menyiapkan alat sosialisasi, 2, membagikan pretest, 3, pelaksanaan sosialisasi, 4, melakukan demonstrasi teknik sadari menggunakan alat peraga, selanjutnya membagikan post-test. Dari tahapan kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar berakhlak dan manajemen Smart ASN dan Smart ASN. Kegiatan keempat, melakukan evaluasi dengan tahapan kegiatan pertama, mengumpulkan hasil pretest dan post-test, 2, menganalisis hasil pretest dan post-test, 3, membuat laporan evaluasi hasil kegiatan, di mana berkaitan dengan nilai dasar berakhlak dan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, kemudian ini untuk jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan untuk kegiatan 1 itu pada bulan Maret minggu ketiga, kegiatan 2 bulan Maret minggu keempat dan 5, kegiatan 3 direncanakan bulan April minggu kedua, dan kegiatan 4 pada bulan April minggu ketiga. Mohon izin Pak Penguji untuk mencontohkan satu kegiatan dengan tahapan yang terkait dengan agenda 2 dan teraktualisasi. Nilai yang pertama, persiapan aktualisasi, melakukan konsultasi dengan mentor, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan ramah, di mana saya melakukan konsultasi kepada mentor dan menyampaikan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Kemudian teraktualisasi nilai akuntabel, dengan nilai yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan cermat, di mana saya bertanggung jawab dalam mencatat hasil konsultasi. Kemudian kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana saya telah menyediakan bahan konsultasi yang berkualitas dan terbaik. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang harmonis bersama mentor. Loyal, menjaga nama baik pimpinan, di mana dalam berkonsultasi saya menjaga nama baik pimpinan sebagai mentor saya. Kemudian adaptif, bertindak proaktif, di mana saya bertindak proaktif atas saran dan masukan mentor. Kemudian kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama, di mana saya memberikan kesempatan kepada mentor untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam kegiatan aktualisasi ini. Demikian untuk pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Rizky atas pemaparannya, dan selanjutnya tadi kami persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan gambaran dukungan atau penguatan secara singkat. Kepada Bapak kami silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati
Ibu Coach Ibu Niputu Dewi SCMM, Bapak Rahmat Gunawan MSc sebagai penguji, dan Ibu Astrinova Intam SH MSc selaku host. Dan yang saya banggakan pada pagi hari ini, ketiga peserta yang sudah memaparkan rancangan aktualisasi, Ibu Debbie Padondan Eskepners, Ibu Jane Julining Sibando SKM, dan Dr. Rizky Pandaso Sarjana Kedokteran. Dari ketiga peserta pada pagi ini mengangkat 3 isu yang mana akan menjadi tahapan aktualisasi yang akan dilaksanakan di Puskesmas Taripa. Pertama-tama saya dulu menuju ke Ibu Debbie Padondan ya, tentang peningkatan pengetahuan pasien diabetes mellitus tentang senam kaki diabetik di wilayah kerja Puskesmas Taripa. Nah, ada beberapa peserta yang sudah mengangkat mengenai diabetes ini, dan bagi Ibu Debbie Padondan mengangkat tentang senam kaki diabetik ya. Ada beberapa metode dalam upaya penurunan kasus diabetik di dalam pelayanan kesehatan, dan ini Ibu Debbie mengangkat tentang senam diabetik ya. Nah, ini salah satu upaya untuk menurunkan atau untuk mencegah terjadi peningkatan kasus diabetik yang banyak terjadi di setiap wilayah, khususnya di wilayah Puskesmas Taripa. Dan seperti untuk gambaran Puskesmas Taripa bahwa penyakit diabetik ini memang cukup banyak di Puskesmas Taripa, dan kadangkala pasien-pasien diabetes ini agak kurang patuh untuk melaksanakan untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas ya. Ya, kadangkala pasien-pasien itu tidak rutin dalam melakukan pelayanan pengobatan, sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan tingkat penyembuhan bagi pasien diabetes di Puskesmas Taripa ya. Dan ini salah satu upaya untuk peningkatan mutu pelayanan dalam hal penurunan salah satu penyakit yang ada di Puskesmas Taripa. Mungkin itu sebagai dukungan dan penguatan saya untuk Ibu Debbie dalam hal upaya untuk menurunkan angka penyakit diabetes di wilayah Puskesmas Taripa. Dan saya menuju ke Ibu Jane Julianing Sibando SKM. Ini mengangkat isu tentang pemanfaatan media elektronik yang ada di ruang tunggu Puskesmas Taripa ya. Memang di Puskesmas Taripa ada disediakan satu media elektronik yang tujuannya untuk memberikan edukasi, itu sebagai alat untuk edukasi, untuk alat penyuluhan kepada pasien. Namun ya pada pelaksanaannya kebanyakan hanya digunakan untuk penayangan siaran-siaran televisi yang sehari-harinya dilaksanakan demikian. Namun sebenarnya tujuan diadakan alat itu adalah media penyuluhan bagi pengunjung atau bagi pelanggan puskesmas yang ada. Dan dengan diangkatnya isu oleh Ibu Jane Juliani Sibando ini akan lebih mengoptimalkan fungsi daripada alat tersebut yang ada di ruang tunggu Puskesmas Taripa. Dan memang selama ini
sudah pernah difungsikan seperti yang dimaksud Ibu, namun lama-lama fungsi daripada alat tersebut berubah ke fungsi-fungsi yang lain, sehingga saya menyarankan Ibu Ningsih untuk mengangkat kembali peningkatan fungsi daripada media tersebut, ya. Dan ini akan meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Taripah. Dan selanjutnya saya menuju ke Dr. Rizky yang sudah memaparkan tadi materinya tentang upaya peningkatan pengetahuan wanita usia subur tentang deteksi dini kanker payudara di wilayah Puskesmas Taripah. Ya. Kasus kanker payudara memang kalau di wilayah Puskesmas Taripah mungkin kasusnya tidak terlalu tinggi, namun hampir di tiap tahun itu ada. Dan kita tahu bersama bahwa kanker payudara ini merupakan salah satu penyebab kematian yang terjadi di masyarakat, dan tidak sedikit dari kasus kanker payudara ini yang berakibat pada kematian. Nah, inilah yang perlu untuk kita sosialisasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk bagaimana cara mencegah daripada kanker payudara ini. Sehingga dengan diangkatnya isu atau rencana dalam aktualisasi oleh Dr. Rizky, kita bisa memastikan bahwa ini bisa salah satu upaya untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi wanita usia subur yang berada di wilayah Puskesmas Taripah, dan dengan otomatis akan bisa menurunkan angka kematian karena yang disebabkan oleh kanker payudara. Seperti tadi sudah dipaparkan tadi bahwa belum lama ini ada satu kasus kematian yang terjadi di Desember tahun lalu, kasus kematian disebabkan oleh kanker payudara. Dan ini kita harapkan untuk kedepannya bisa kita tekan agar tidak terjadi lagi kematian yang disebabkan oleh kanker payudara. Mungkin itu suatu penguatan dan dukungan dari saya untuk 3 peserta. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang sepatutnya saya sampaikan pada saat ini, dan saya kembalikan kepada Ibu Coach. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Mentor atas penguatan, atas dukungannya. Terima kasih. Dan tabik selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan serta saran-sarannya. Kepada Bapak kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Niputu Dewi SEMM selaku coach, yang saya hormati Bapak ZS Ranteala Escape Nis. Nah, ketemu lagi Pak Mentor. Ya, tahun lalu kita masih sama-sama. Iya. Ya. Yang saya hormati Ibu host kita Asri Nova Intam SHMSI, dan yang kita banggakan ketiga peserta kita pada pagi hari ini. Ini syukur-syukur ini satu kali dapat satu mentor langsung 3 pesertanya. Jadi kita bisa langsung sekali dayung ini 3 pulau terlampau. Gitu. Karena 11 orang ini, kalau Ibu sudah kasih kode tadi, sebanyak agendanya itu jam 12 siang sebentar. Jadi 11 orang ini, 3 orang ini kita syukurin. Tapi kita tidak keluar daripada prinsipnya, konsep
maksudnya bahwa setiap pertanyaan dan setiap tahapan harus kita mampu menjawabnya. Kenapa? Bukan pertanyaan jawabnya yang kita nilai, tetapi kita atur bagaimana sampai dengan sedemikian rupa diaktualisasi nanti itu menuju satu titik kesempurnaan, meskipun tidak sempurna. Saya mulai dari Ibu Debbie Guspi. Ibu Debbie yang mana nih? Ibu Debbie. Saya, Pak. Ya, upaya peningkatan pengetahuan pasien diabetes. Senam kaki. Ini senam kaki saya coba dipraktekkan pakai apa? Bagaimana model senam kaki? Izin menjawab, Pak. Senam kaki Nah, memakai kaki, tapi hanya bagian jari-jarinya yang digerakkan dan bagian bawah kaki. bagian kaki. Jadi kalau ini kan dia diabetes ya. Iya, Pak. Kalau lukanya di tangan tetap pakai kaki. Izin menjawab, Pak. Karena Nah, kebanyakan luka itu terjadi di bagian kaki. Memang ada juga di bagian tubuh bagian atas, hanya saja karena kaki jaraknya ke jantung tempat sirkulasi darah itu jauh, jadi yang sering terjadi luka itu di bagian kaki karena kurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke arah kaki, maka sering terjadi tuh luka. Dan biasa ada keram dan kesemutan. oke. Cocok, bagus jawaban. Karena memang itu luka itu di bagian lain, ada di kaki. Oke, santai saja Ibu Dewi. Sekaligus Ya, Pak. tanya jawabnya, toh? Iya, Pak. Oke. Yang kemudian ini videonya nanti lewat apa? FB hanya Facebook, Bu Dewi. Izin menjawab, videonya nanti diputar saat edukasi di Posyandu PTM dan di Posyandu Lansia. Nanti juga akan diputar lewat FB Puskesmas, Pak, agar bisa dilihat oleh orang banyak yang misalkan ada yang tidak datang ke Posyandu bisa melihat lewat video. Dan juga leaflet dipakai kalau misalkan di rumah ingin mempelajari lagi langkah-langkahnya bisa menggunakan leaflet, Pak. Buat video senam kaki yang diposting di Facebook Puskesmas Taripa ya. Posting di Facebook Puskesmas Taripa. Iya, Pak. Dipostingnya dalam bentuk YouTube. Dalam bentuk video. Video, tapi tidak Iya. ada YouTube-nya. Untuk YouTube-nya Puskesmas Taripa belum mempunyai YouTube, Pak. Ya, kalau bisa dibagikan di linknya bagus sebenarnya. Nah, ya nantilah. Baik, Pak. Banyak berdiskusi dengan Pak Mentor nanti kebutuhan-kebutuhan apa saja karena sebenarnya kan aktualisasi ini bagaimana caranya target apa yang diinginkan oleh instansinya Ibu Dewi itu semua bisa terjawab dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat masyarakat. Karena bicara medis ini adalah bicara tentang bagaimana caranya bisa mengcover semua persoalan-persoalan yang di masyarakat ini menjadi kecil kemungkinan untuk banyak yang hal-hal dilakukan dengan sedikitnya tenaga medis yang ada di Puskesmas Taripa sehingga media-media elektronik seperti ini mampu dimanfaatkan bukan hanya melewati tampilan-tampilan dalam tetapi ya sosial media grup-grup bagian-bagian perangkat desa, grup-grup bagian-bagian mungkin di tempat ibadah yang ada punya kelompok-kelompok komunitas pemuda-pemudanya atau apa. Ya. Artinya seefisien mungkin karena ketika bicara di Facebook saya agak sedikit hampir tidak semua orang berada di tatanan Facebook yang ketika bicara di daerah mungkin wilayah kecamatan yang pas di perbatasan Poso kalau tidak salah, perbatasan Poso dan Morowali Utara. Artinya efisiennya, kenapa saya katakan di bentuk YouTube tadi? Karena kalau kita bicara efisiennya itu lebih bagus disalin ke grup WA. Grup WA rumah ibadah, grup WA pemuda, grup WA komunitas, grup WA paguyuban, apalah semacam.
sehingga memang uh, output yang diinginkan meminimalisir masalah-masalah yang ada di tingkatan persoalan yang ada di masyarakat, persoalan diabetes, senam kaki itu yang tersampaikan. Saya kira kalau persoalan konten itu domainnya Pak Mentor nanti, saya tidak bisa bicara banyak tentang hal-hal konten yang sifatnya senam kaki ini bagaimana, senam tangan ini bagaimana, senam jari bagaimana. Tapi sudah ada gambaran buat saya bahwa jari-jari yang digoyangkan. Cuma kan apakah hanya sebatas jari-jari yang digoyangkan? Apakah ada konten lain yang dipercaya? Sehingga durasi videonya, durasi waktunya bisa lebih nikmat dinonton. Nah, gitu. Kalau terlalu singkat juga kadang kan penonton, ya kalau terlalu lama juga kadang penonton bosan. Tinggal dicari waktu yang tepat. Saya kira dalam gambaran-gambaran rancangan seperti itu, sehingga bisa ditetapkan diaktualisasi nanti, bisa langsung kita lihat, oh ini hasil videonya. Jadi tugas kita di rancangan memang agak sedikit banyak yang harus ide-ide yang diinginkan, yang harus didapatkan. Karena itulah bagaimana caranya kita mendapatkan output pada aktualisasi pada 1 bulan ini. Tidak juga terlalu panjang supaya tepat aktualisasinya 1 bulan itu tepat waktunya. Ada finalisasi SOP ya Ibu Dewi? Iya, Pak. SOP-nya sudah ada? SOP-nya baru mau dibuat, Pak. Mau konsultasi dulu sama Pak Kapus. Bentuk SOP-nya semacam apa? Alurnya atau regulasinya atau apa? Alur dan langkah-langkahnya, Pak. Alur langkah-langkahnya, infografisnya yang seperti dari sini ke sini, dari sini ke sini, seperti itu. Iya, sama masukkan juga langkah-langkah senam kakinya, Pak. Kan kalau di iya kan kalau di Posyandu ada beberapa kegiatan pengukuran tekanan darah, ada juga pengukuran gula darah. Jadi biar teratur apa yang duluan akan dilakukan kegiatannya. Apakah senam kaki dulu, apakah setelah selesai pemeriksaan darah baru dilakukan senam. Ya. Tes dan post-tes dilakukan pada saat apa ini? Setelah selesai sosialisasi, Pak, di Posyandu. 1 hari sosialisasinya? 1 posyandu ya? Iya, di sini ada 8 posyandu, 8 desa. Jadi saya akan mengikuti jadwal sesuai jadwal yang diberikan oleh penanggung jawab PTM. Hanya saja minggu kemarin sudah ada yang terlaksana posyandunya karena dimulai dari awal bulan. Jadi saya akan mengikuti untuk sisanya selanjutnya ini saya akan ikuti posyandunya. Berapa lagi sisanya? Masih sekitar 5 atau 6, Pak. Kenapa pakai atau? Karena saya ada kemarin yang di desa saya ini di cancel karena bertepatan dengan posyandunya balita. Mereka minta untuk diganti jadwalnya, Pak. Karena ada grup, saya masuk di grup WA-nya untuk posyandu PTM sama posyandu lansia. Oke. Ada leaflet ya? Iya, ada, Pak. Sebelum saya lanjut ke peserta berikutnya, Ibu Debbie, saya kira tadi kita sudah bahas masalah konten untuk di media sosialnya, itu sebagai saran dan menjadi hal-hal yang harus dibicarakan lagi dengan instansinya Ibu Debbie, khususnya itu adalah Pak Mentornya. Kemudian juga untuk sisanya lagi tadi, posyandunya, paling tidak kalau saran saya, ini kan sudah berjalan, sisanya ini cuma 1 bulan aktualisasi, Ibu Devita. Paling tidak minimal kita bisa dapat 3 lagi, ya kan? Walaupun mungkin Ibu Dewi bisa ini 2 minggu ini ada 5, syukur. Tapi kalau umpamanya itu sangat tidak terjangkau, daripada nanti keteteran semuanya tidak bisa kita cover semuanya, maka lakukan saja sampelnya 3 atau 2, yang penting sisanya itu menjadi rencana tindak lanjut nantinya. Yang penting ada dulu yang kita harapkan. Kenapa? Karena
sudah ada sampel-sampel yang dilakukan itu, kemudian pretest, post-testnya, leafletnya, jangan terlalu membuat pusing Ibu Debbie. Ya, kerja tim, karena banyak sekali SOP-nya, alurnya, tetapi kerja tim harus punya jadwal yang betul-betul struktur. Jika saya takutkan nanti terlalu banyak perencanaan, akhirnya di 1 bulan itu tidak ada yang didapat. Gitu. Jadi nanti usahakan Ibu Debbie semaksimal mungkin. Kenapa? Saya dengan Ibu Coach tidak langsung turun ke lapangan, tetapi kita melihat nanti di video-video apa yang dilakukan. Jadi dokumentasinya, pretest post-testnya seperti apa yang dilakukan, leaflet seperti apa, dan yang paling penting video-video kontennya itu, senam-senam jarinya itu seperti apa. Makanya nanti Bu Debbie saya inginkan hal-hal yang seperti itu diperlihatkan pada seminar aktualisasi nanti. Baik, Pak. Saya lanjut kepada Ibu Jane. Nah, Bu Jane, selamat pagi Bu Jane. Pagi, Pak. Ya, kita langsung saja peningkatan pemanfaatan media alat elektronik. Pak Kapus tadi sudah sampaikan bahwa sudah ada medianya, cuma pemanfaatannya yang belum tepat kayaknya Pak Kapus kemarin ya. Makanya yang diinginkan Pak Kapus harus tepat sasaran sebagai media penyuluhan ruang tunggu. Sekarang ini kan penyuluhan di ruang tunggu. Isi kontennya apa Ibu Jane? Jadi nanti saya rencana mau bikin video-video, Pak. Jadi seperti ada video tentang diabetes mellitus, tentang penyakit-penyakit tidak menular lainnya, dengan saya mau eh, sertakan video per ruangan, Pak. Jadi saya video tiap ruangan itu dengan fungsi dari ruangannya itu, misalnya ruangan KIA di situ eh, apa yang kalau pasien masuk situ di situ mau bikin apa. Nanti saya bikin dengan video itu, Pak. Ya maksudnya durasi penayangannya berapa lama? Durasi penayangannya mungkin 8 sampai 10 menit, Pak. Puskesmas buka berapa lama? Eh, Rencananya diputar hanya saat jam pelayanan, Pak, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jam 8 sampai jam 12 siang. Ya. Untuk pelayanan jam 8 sampai jam 12 siang, berarti durasinya seperti Bagaimana, Pak? Mohon izin. pelayanannya sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, Pak. Berarti kisaran waktunya seperti itu untuk video penyuluhan yang diputar terus. Baik, Pak. Ya bukan baik, maksudnya saya mau diskusi seperti itu. Dia punya Iya, Pak. penayangan. Jadi nanti videonya bukan hanya satu yang Ah, diputar, nanti ya. digabung sama video-video lain. Jadi bikin satu video itu kisarannya 8 sampai 10 menit, terus ada lagi video lainnya yang diputar, gitu, Pak. Sudah ada gambaran video apa yang mau diputar? Video tentang penyakit-penyakit, contohnya penyakit tidak menular, Pak, diabetes mellitus, cara pencegahannya, tentang hipertensi. Diambil dari mana nanti kontennya? Yang lain dari YouTube, Pak. YouTube langsung disalin ke ya, di Di, di, ruang di, tunggu itu ya. iya, Pak, diedit dulu sebelum ditayangkan. Ya. Nanti bisa kerjasama dengan Ibu Debbie. Ibu Debbie kan ada juga kontennya itu. Nanti Baik, bisa Pak. dikolaborasikan semua kan. Maksudnya Ibu dokter punya juga nanti kan bisa dikolaborasikan apa yang diinginkan oleh kanker payudara tadi. Saya kira ini kan membantu semua instansinya ibu-ibu di puskesmas kan. Maksudnya diperkaya dengan hasanah-hasanah konten-konten kesehatan seperti itu. Maka ringan sedikit bebannya Pak Kapus nanti ketika mau datang eh, apa namanya pasien. Nah, silakan menonton, silakan ditonton itu ya. Nanti kalau umpamanya masalah teknis SOP itu penting juga ditayangkan teknis SOP-nya, gitu. Alur-alurnya ya seperti apa pelayanan rumah sakit dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi bukan cuma hasil konten-konten saja yang ditayangkan, tapi alur-alur pendaftarannya. Ya, juga masalah tarif-tarif BPJS-nya apa ya. Saya kira media informasi juga penting. Pak. Mereka kartu pun.
Cuma hanya sebatas sampai di situ saja, Ibu Jen. Sebatas di media itu saja. Sosialisasi penyuluhan ya. Iya, Pak. Kartu kontrolnya ini untuk Kartu apa, Ibu kontrolnya Jen? itu nanti untuk menilai Pak bagaimana peningkatan pemanfaatannya, apakah sudah dilaksanakan semaksimal mungkin atau cuma berita hiburan cuma begitu-begitu. Jadi nanti mau di tiap hari saya kontrol saya bikin nanti kartunya eh, hari tanggalnya, jam pengaktifan media elektroniknya, videonya. Jadi dari situ nanti akan saya bikinkan dalam bentuk presentasi, Pak, untuk menilai peningkatan pemanfaatannya seperti apa. Ya, saya pikir sama dengan Ibu Debbie tadi ya. Eh, Dokumentasinya, kartu kontrol apa yang sudah diinginkan oleh coach dan penguji nanti pada saat itu semua dibuktikan. Baik, Pak. Ya. Tinggal nanti silakan berdiskusi lagi dengan Pak mentornya, dengan Ibu coach, kira-kira apa memperkaya dari sisi konten-konten itu, kemudian cara-cara mengefisienkan waktunya seperti apa. Saya lanjut kepada Ibu Dokter. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu Dokter Rizky Katriani Bandoso. Iya, Pak. Ibu Dokter, Iya, Pak. dengar suara saya, Ibu Dokter? Dengar, Pak. Oke, dikasih quote-quote sedikit, Oh, Ibu Dokter. iya, Pak. Iya. Nah, ini wanita usia subur, berarti ini yang 30-40 tahun ke bawah ya? Iya, Pak. Jadi wanita usia subur adalah wanita yang siap untuk organ reproduksinya itu sudah matang. Jadi dia usia 20 sampai 45 tahun. Deteksi dini kanker payudara. Nah, sebelum kita lanjut dulu, saya penasaran. Hanya nanti 45 tahun ke atas baru mampu dideteksi ini kanker payudara. Oh, iya, terima kasih, Pak. Jadi untuk deteksi dini kanker payudara itu untuk menentukan apakah adanya benjolan ataupun kelainan pada bagian payudaranya untuk awal dari terjadinya kanker payudara. Nah, untuk usia-usia 30 sampai 45 tahun itu dia berkaitan dengan faktor-faktor resiko yang terjadi pada perempuan. Biasanya ada wanita yang tidak menikah. Kemudian ada wanita yang setelah melahirkan dia tidak menyusui anaknya seperti itu, dan juga ada faktor-faktor dari genetik. Jadi ketika ada keluarganya yang menderita tumor atau kanker, biasanya itu akan berpengaruh juga pada keturunannya atau saudara-saudara yang berhubungan darah langsung seperti itu. Nah, ini nanti mengumpulkan warga ini, Bu Dokter. Iya, Pak. Jadi nanti saya itu akan berkoordinasi dengan bergabung dengan Posyandu Balita. Di mana kan Posyandu Balita ini dia dari usia 0 sampai 5 tahun. Jadi ibu-ibu lebih dominan pada ibu-ibu yang membawa anak-anaknya seperti itu. Ada berapa posyandu mau didatangi, Bu Dokter? Rencana untuk Posyandu ada 2 untuk yang akan saya kunjungi, Pak. Untuk saya lakukan sosialisasi. Menjadi sampel ya, sampel untuk kegiatan itu. Iya, Pak. Selanjutnya menjadi rencana tindak lanjut, begitu. Iya, Pak. Selanjutnya akan menjadi rencana tindak lanjut yang lainnya. Iya, Pak. Metode yang digunakan teknik saat hari ini teknik yang seperti apa, Bu? Iya. Jadi untuk teknik sadari ini dia kepanjangannya pemeriksaan payudara sendiri. Jadi setiap wanita itu memeriksakan payudaranya dengan teknik-teknik dengan menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis dengan metode secara sirkular atau zigzag, dan juga memeriksa bagian ketiaknya apakah ada pembesaran dari kelenjar getah beningnya atau tidak. Seperti itu, Pak.
Jadi itu dilakukan setiap bulan, harus dilakukan setiap bulan setelah di 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Seperti itu. Terus ada pretest dan posttestnya ini apa soalnya kalau sosialisasinya seperti itu? Oh iya, jadi untuk pretest dan posttest saya lakukan pretest sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi, di mana untuk menilai apakah ada peningkatan pengetahuan, mungkin yang sebelumnya dia tidak mengetahui atau tidak pernah melakukan dan tidak pernah dengar, setelah dia menerima materi sosialisasi dan teknik dari teknik pemeriksaannya, dia dapat memahami dan ada peningkatan dari pengetahuannya. Dan untuk post-testnya dilakukan setelah dilakukan demonstrasi atau setelah melakukan demonstrasi pemeriksa teknik dari Sadari ini. Jadi kita sepakati Ibu Dokter melakukan sosialisasi tatap muka langsung di 2 posyandu, kemudian sosialisasi itu langsung diperagakan sendiri dari Ibu Dokter, melakukan pretest dan posttestnya. Iya, Pak. Kemudian kita lihat evaluasinya seperti apa. Iya. Itu yang kita sepakati Ibu Dokter, nanti aktualisasi pada ketiga peserta pagi hari ini. Ibu-ibu, saya inginkan seperti apa yang saya ucapkan dari Dewi tadi, saya dengan Ibu Coach tidak melihat langsung keberadaan ibu-ibu di situ, tetapi tolong diaktualisasi nanti, tinggal bagaimana caranya bisa memperlihatkan bentuk video yang sudah dilakukan tiap kegiatannya, kemudian dokumentasinya, alat perangkat lainnya seperti kuesionernya, hasil pretest dan posttest, tidak jangan nilainya saja yang dikasih lihat, tapi buatkan diagramnya. Ya, nanti domainnya Ibu Coach yang paling paham mengerti itu yang begitu-begitu. Ya, saya kira tidak panjang lebar dari saya. Semoga bisa kita bertemu lagi, diberikan kesempatan di bulan depan, semua dalam keadaan siap. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Coach. Terima kasih Bapak Penguji atas saran serta tanggapan terhadap 3 panelis kita, dan mudah-mudahan teman-teman mencatat dengan jelas, detail berbagai hal yang sudah diarahkan oleh Bapak Penguji tadi. Dan mudah-mudahan semua itu sudah jelas. Kalau memang mungkin nanti ada pertanyaan, karena tadi tidak disampaikan pertanyaannya ya dari peserta, berarti cukup jelas. Tinggal nanti pada saat kita coaching, kita kuatkan lagi, kita fokus lagi pada apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Penguji. Terima kasih Bapak Penguji, terima kasih atas saran dan masukannya. Sukses ketiga Sri Kandi. Terima kasih Bapak Mentor, terima kasih banyak. Mohon bimbingannya serta dukungannya. Tabe, saya kembalikan ke Ibu Host. Baik, terima kasih Ibu Coach yang juga bertindak selaku moderator yang sudah memandu jalannya seminar sesi ketiga ini dengan sangat baik. Terima kasih juga buat Bapak Penguji kita, Bapak Rahmat Gunawan Winter, SPI MSI, yang sudah memberikan saran-saran dan masukan-masukan sebagai bahan perbaikan kepada peserta kita, ketiga peserta kita, dan semoga menjadi perhatian ya bagi adik Debbie, Jane, dan Dr. Rizky untuk perbaikan menuju tahap selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Mentor, Bapak Z. Selvianus Ranteala, SCAP NS, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan penguatan dan support kepada ketiga peserta kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Dan selamat untuk ketiga peserta kita yang sudah melewati tahapan ujian hari ini ya. Semoga tahapan selanjutnya lebih baik lagi, lebih semangat lagi, perjalanan masih panjang. Oke, baik, sesi ketiga ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kami silakan untuk